Tinggal saya yakinin dia aja sama keluarganya kalau memang saya serius dan butuh pengorbanan juga untuk. Saat masih melajang, Mbak Im Wong dikenal dengan jejak petualangannya bersama sederet wanita cantik. Sebenarnya saat masuk usia awal 30-an, Mbak Im sudah ngebet pengen menikah. Setiap menjalin asmara, ia tak ragu memperkenalkan sang kekasih pada pihak keluarga. Sayangnya hubungannya dengan sejumlah wanita rata berakhir dalam hitungan bulan. Ada yang karena belum siap diajak Mbak Im berumah tangga, ada juga karena perbedaan keyakinan, sampai-sampai ada yang mengaku trauma berpacaran dengan Mbak Im. Saat baru meniti karirnya di tahun 1999, Mbak Im Wong pernah menjalin hubungan dengan model sekaligus penyanyi era 90-an Vonny Cornelia. Mantan grup vokal Bening itu menjalani hubungan putus nyambung dengan Mbak Im. Mereka sempat putus di 2001. Cinta mereka bersemi kembali alias CLBK saat keduanya bermain di sinetron Tunjuk Satu Bintang di tahun 2003. Sayangnya kisah kasih itu kembali kandas tahun 2004. Vonny dan Mbak Im pun sempat memiliki pasangan masing-masing. Lama tak ada kabar beritanya, 4 tahun berselang atau pada 2008, Mbak Im dan Vonny kembali terlihat bersama saat menghadiri acara ulang tahun band Kahitna di Jakarta. Ketika itu Mbak Im mengatakan pada media ada kemungkinan mereka CLBK. Sayang, Vonny enggan berkomentar banyak soal adanya kemungkinan cinta bersemi kembali di antara mereka. Setelah kebersamaan itu, tak ada lagi momen manis dan cerita mereka kembali bersama. Hingga usia 44 tahun, Vonny Cornelia ternyata masih betah melajang. Beberapa waktu lalu Vonny digosipkan akan menikah dengan Atta Lariksya, mantan pacarnya yang juga merupakan mantan suami Sania Marwa. Setelah putus dari Vonny Cornelia, Mbak Im berpacaran dengan Marshanda atau Caca. Mereka menjadi dekat setelah beradu akting dalam sinetron Benci Bilang Cinta. Mereka cinlok dan merajut asmara pada 2006, namun hubungannya hanya bertahan kurang lebih setahun. Kedekatan mereka sampai dipuji sangat cocok, tetapi meskipun mengalami cinta lokasi, hubungan mereka hanya berlangsung kurang dari 1 tahun. Mereka putus pada 2007 karena perbedaan prinsip. 10 tahun kemudian, Mbak Im sempat dipertemukan lagi dengan Marshanda dalam sinetron Tikus dan Kucing. Penggemar pun meminta mereka untuk balikan, namun keduanya memilih untuk bersahabat. Bila Mbak Im Wong secara tersirat menyebut jika Marshanda adalah mantan terindahnya dan sulit move on selama beberapa waktu. Hal berbeda rupanya dirasakan Marshanda. Ia bahkan tak akan kembali memilih Mbak Im meskipun pria 43 tahun itu hanya satu-satunya pria di dunia. Saat berbincang dengan Feni Rose, ibu satu anak ini juga pernah setengah bercanda mengatakan jika Mbak Im Wong merupakan mantan yang membuatnya trauma. Marshanda lantas menikah dengan Ben Kasyafani pada 2011 dan memiliki seorang putri. Sayangnya mereka bercerai di 2014 dan hingga kini Caca masih betah berstatus single parent. Sekian lama menjomblo, aktor kelahiran 27 April 1981 itu diketahui menjalin kasih dengan pesinetron cantik Yasmin Wildblood sekitar akhir 2011. Ayah dua anak itu juga mengaku serius menjalani hubungannya tersebut. Ia bahkan sudah mengenalkan Yasmin ke keluarganya. Ia pun seakan menyiratkan ingin mempersunting pemeran serial Putri yang Ditukar itu. Namun respon Yasmin yang saat itu belum genap 20 tahun tidak seantusias Mbak Im. Yasmin menganggap Mbak Im Wong jauh dari kesan idaman. Baginya yang terpenting dalam hubungan adalah nyambung satu sama lain. Saat disinggung terkait rencana pernikahan, Yasmin mengaku belum menuju ke sana. Alhasil hubungan Mbak Im Wong dan Yasmin Wildblood pun berakhir di awal 2012. Yasmin Wildblood kemudian menikah dengan Abi Yapto pada 2013. Yasmin dan Abi kini hidup bahagia dengan 3 anak. Wanita cantik berikutnya yang jatuh ke pelukan Mbak Im Wong adalah presenter Pika Priscilla pada tahun 2013. Perbedaan keyakinan menjadi faktor utama dia tidak bisa lanjut dengan perempuan kelahiran 1988 tersebut. Meski berstatus mantan kekasih, hubungan Mbak Im Wong dan Pika Priscilla tak merenggang hingga sempat diduga bakal CLBK. Pasalnya mereka sempat menghadiri undangan pernikahan bersama. Nyatanya hubungan mereka berlanjut sebagai mitra kerja. Keduanya pernah kembali bersatu mengelola bisnis kosmetik. Pika Priscilla kemudian menikah dengan bule bernama Albert Lozano pada 2016. Menetap di Amerika, Pika kini berstatus ibu dari 2 anak perempuan.
Pada Oktober 2014, Baim kembali memperkenalkan pacar barunya. Kala itu, ia menjalin kasih dengan artis asal Malaysia Elvira Loy. Berpacaran dengan artis asal Malaysia ini, Baim sempat berpikir jika Elvira akan menjadi pelabuhan hati terakhirnya. Sayangnya hubungan Baim dan Elvira justru kandas di tengah jalan karena tak dapat lampu hijau dari ayah Elvira. Kala itu Baim mengaku jika kedua orang tua Elvira tak memperbolehkan putrinya berpacaran. Ayah dan ibunda Elvira hanya memperbolehkan seorang pria datang dengan niat berta'aruf dengan putrinya. Mendapat tantangan itu, meski sempat berencana menikahi Elvira, entah mengapa Baim lebih memilih mundur. Mereka pun putus di 2015. Putus dari Baim Wong, Elvira kemudian menikah dengan Faris Hoirul Anwar pada 2019. Tidak hanya dari kalangan artis, ternyata Baim juga pernah menjalin asmara dengan karyawati yang bekerja di salah satu stasiun televisi swasta. Butuh waktu setahun bagi Baim Wong untuk meluluhkan hati Veronica untuk menjadi kekasihnya. Hingga pada Agustus 2016, mereka pun resmi berpacaran. Namun masih di tahun yang sama, Baim lantas mengumumkan telah putus dengan wanita yang akrab disapa VJ Laisti tersebut. Hubungan mereka berakhir karena Baim mengaku telah melakukan kesalahan. Sementara VJ Laisti enggan mengungkap alasan mereka putus. Tapi kabarnya perbedaan agama juga menjadi alasan lain pemicu jalinan asmara mereka berakhir. VJ Laisti kemudian menikah dengan pria bernama Azaria Prakasa pada Januari 2020. Hubungan Baim Wong dengan pesinetron Lutia Suriwijaya ramai dibicarakan pada awal tahun 2017. Kala itu, ia memperkenalkan kekasihnya pada awak media saat menghadiri pemutaran perdana film Jakarta Undercover yang diperankannya. Tak hanya mengenalkan kepada awak media, ternyata Baim Wong juga mengenalkan Lutia ke keluarga besarnya. Kabar baiknya lagi, Lutia pun diterima dengan baik di keluarga Baim Wong. Baim bahkan sudah berencana menikah pada tahun itu. Namun baru berpacaran seumur jagung, jalinan kasih mereka dikabarkan kandas pada Mei 2017. Tak lama setelah Baim Wong menikah, Lutia Suriwijaya juga pada 2019 dipersunting pria bernama Kiki Razak dan kini telah dikaruniai 2 putri. Hanya selama beberapa bulan putus dari Lutia Suri, Baim kembali menggandeng pesinetron muda Feby Palwinta sekitar Agustus 2017. Meskipun tak ragu mengumbar kemesraan di sosmed, kedekatan keduanya mulai terlihat usai Baim menghadiri acara ulang tahun Feby yang ke-21 pada 3 Agustus. Kemudian Feby juga sempat mampir berkunjung dan mempromosikan bisnis makanan Baim. Dari situ timbul kabar kedekatan di antara keduanya. Baim yang memang sudah ngebet untuk menikah didoakan netizen agar hubungannya dengan Feby lancar sampai pernikahan. Namun jalinan itu juga sama seperti sebelumnya, hanya bertahan selama beberapa bulan. Pada awal Desember 2017, Baim mengaku sudah putus dari bintang Hijabers in Love itu. Selang 2 tahun Baim menikah, Feby Palwinta kemudian disunting oleh Razi Bawazir pada 2020 dan telah melahirkan 2 putra. Feby Palwinta menjadi petualangan cinta terakhir sang playboy sebelum menikah dengan Paula Verhoeven. Baim dan Paula diketahui berpacaran selama 8 bulan sebelum akhirnya Baim melamar Paula pada Juli 2018. Pasangan ini kemudian resmi menikah di acara yang digelar di Jakarta Selatan pada 22 November 2018. Mereka pun dikaruniai 2 putra, Keanu Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong. Sejak menikah, pasangan ini langsung jadi sorotan media dan netizen, terutama aktivitas mereka sebagai YouTuber. Namun pasangan yang awalnya terlihat kompak ini mulai jarang tampil bareng sejak medio 2024. Warganet pun curiga rumah tangga mereka tengah retak. Spekulasi netar terbukti setelah Baim Wong mengajukan cerai talak kepada Paula Verhoeven karena tudingan perselingkuhan. Dimas Seto pun disebut-sebut sebagai sosok orang ketiga. Tak hanya Dimas Seto, nama Olla Ramlan pun ikut terseret dan diduga jadi alasan Baim melayangkan gugatan talak cerai. Olla disebut punya hubungan spesial dengan Baim.